Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom, shalom. 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 Puji nama Tuhan. Yang merasa bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Ih, senyumnya manis-manis sekali walaupun ada yang pakai masker ya. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kalau boleh kita diizinkan Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Itu semua bukan karena kebetulan, tapi itu semua sudah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau boleh pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa hanya Yesus nama yang indah, hanya Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Yesus. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu ya Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, kami sembah Yesus, kami tinggikan hanya Kau Tuhan. Haleluya, kami puji-Mu, kami sembahkan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup, sumber kekuatan kami, Kau yang kuandalkan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami berserah pada-Mu, kami percaya hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami bersyukur. Di saat kita tidak setia, tapi kita punya Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita. Begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari Bapak Ibu, Engkau sembah Tuhan kita, ucapkan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan yang tiada nilai. Tuhan, tiada bandingannya segala kekuatan-Mu dalam kehidupan kami. Ucapkan syukur-Mu, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami
segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hari ini dan sampai selamanya. Oleh karena kemuliaan-Mu lah kami bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan untuk hari ini, jika kami boleh datang ke rumah Tuhan, itu karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, jika masih ada kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan, merasakan hadirat-Mu, bersama-Mu, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan kami sukacita, sehingga kami boleh memuji Engkau, memberi yang terbaik sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kau menolong juga para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani pada pagi ini. Roh Kudus juga yang memampukan, yang menguatkan, sehingga setiap permainan musik, pujian, firman Tuhan, apapun pelayanan kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di lantai 1, lantai 2. Biarlah Roh Kudus yang sama yang membuat kami bersuka cita pagi hari ini. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat mau tidak bisa hadir oleh karena alasan apapun, Roh Kuduslah yang menjamah mereka dan menuntun mereka kepada segala kebenaran. Berikan mereka kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa kembali semuanya, shalom. Puji nama Tuhan. Berikan salam kanan kiri, katakan Yesus baik, selamat hari Minggu. Yesus baik, selamat hari Minggu. Yesus baik. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian kita bahwa siapa yang merasa ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Oke, baik. Bapak Ibu, kita naikkan pujian bahwa ajarku berdiam dekat denganmu. Kami damba hadir-Mu Tuhan, kami damba Kau melawat setiap kami Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berbalik
Sudah lelah? Sudah lelah? Kurang kok, kayaknya ada yang lelah ini kayaknya. Sudah lelah? Belum. Belum, haleluya. Kita naikkan pujian kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Lebih bersemangat Bapak Ibu, katakan. Karena liriknya jangan lelah, berarti kita nggak boleh lelah, kita harus gerak. Ya, saya pengen semuanya gerak waktu nyanyikan lagu ini, semuanya pada bergoyang ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun. Terakhir, menjadi siap. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan sorak-sorai untuk Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, yang lalu kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari para pemuda. Sekarang seperti janjinya Ibu Gembala pada minggu lalu, sekarang ibu-ibu akan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian. Baik, bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu silakan maju ke depan. Oh, Bapak main musik, betul.
pujian yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang mau menyambung kesaksian? Ya, ada yang mau bersaksi pada pagi hari ini? Udah dapat pesan ini, ada yang mau bersaksi gitu. Oke. Shalom, sedang Jumat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pada minggu ini saya mau bersaksi. Jadi puji nama Tuhan, semua atas kemurahan dan juga karunia Tuhan. Pada tanggal 13 Juni kemarin saya lolos untuk masuk universitas pilihan pertama ilmu hukum. Tepuk tangannya. Sebenarnya ini di luar dari apa yang saya bayangkan, karena saya sempat beberapa kali pesimis kalau wah ini kayaknya saya nggak bakal lolos nih, karena saya jurusan IPA tapi saya tiba-tiba linjur ke IPS, nggak ada belajar yang bimbel dan gimana-gimana, bener-bener belajar sendiri, cuman ngandelin YouTube doang. Dan sempat beberapa kali kayak ngomel-ngomel juga ke orang tua, aduh kayaknya nggak bisa ini, karena untuk mempelajari hal yang di luar dari apa yang sudah saya pelajari 3 tahun ke belakang ini, terus harus diresapin dalam 1 bulan, itu lumayan sulit sekali gitu. Apalagi pada saat ujian UTBK-nya pun soalnya benar-benar di luar nalar, benar-benar orang kuliah pun belum tentu bisa ngerjain gitu, kayak nggak jelas soalnya itu. Tapi puji nama Tuhan atas berkat dan juga karunia Tuhan, tidak luput dari karunia Tuhan, tidak luput dari kasih setia Tuhan kepada saya pribadi. Saya diberikan kesempatan untuk bisa lolos ke universitas yang saya pilih. Namun saya juga di sisi lain saya juga masih berharap ke satu university yang ini. Ya, semoga Tuhan juga bisa memberikan jawabannya yang tepat untuk saya, apakah saya juga diterima di sana atau tidak. Itu semua karena berkat dan juga karunia Tuhan kepada saya untuk masa depan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya Kak Claudia. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum itu mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup ini Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Bapa pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan, persembahan kami ini bisa untuk Tuhan membangun gereja ini Tuhan, dan bisa juga untuk bermanfaat bagi gereja ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Petugas persembahan kami persilahkan. Oh yeah.
kasih berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita. Bahwa hanya Yesus yang kita andalkan, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang disembah. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Hanya Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa ada hingga detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Ku perlu
siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami Bapa. Sungguh hanya Engkau ya Bapa. Biarlah pujian yang kami nyanyikan ini Tuhan menjadi suatu pengakuan bagi hidup kami, bahwa kami tak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Oh, betapa sukacitanya hidup kami, betapa beruntungnya kami memiliki Allah seperti Engkau. Mulialah Engkau ya Bapa, agung namamu, kudus Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau juga menguduskan kami, untuk kami bisa belajar mendengarkan firman-Mu Bapa. Kuduskan kami, setiap kami yang mendengarkan Bapa. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami, yang memampukan setiap kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menguasai dalam pemberitaan firman-Mu mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan kepala di sidang jemaat duduk. Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali di dalam ibadah di bulan Juni ini, minggu ketiga ya. Suatu kemurahan Tuhan bagi kita, amin. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang ke-10. Hari ini kita banyak membaca firman Tuhan ya, amin ya. Kita buka Alkitab kita, baca dari pertama ayat 1 sampai 8, nanti yang kedua ayat 30 sampai 38. Yang juga nanti dibantu oleh Kak Nelson ya. Nanti saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya. Kisah Para Rasul pasal 10. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya
2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama, seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Puji Tuhan, firman Tuhan. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan ini dan kita melihat ada seorang tokoh yang dinamakan Kornelius. Dikatakan di sini si Kornelius ini seorang perwira. Dia rajin bersedekah. Tentu orang yang bersedekah punya uang, kan begitu ya? Ada yang diberi. Seringkali pemikiran orang bahwa ketika punya uang, ketika kaya, maka ada kedamaian, maka ada ketenangan, maka semuanya aman. Iya kan? Kapan ya saya punya uang? Kapan ya saya bisa kaya? Karena kita seringkali melihat di televisi dimanapun orang kaya, segala sesuatu gampang, bukan? Segala sesuatu bisa dilakukan apapun itu. Pagi hari di sini, siang hari bisa di mana? Singapura. Jadi kalau kita sesama kamu udah kumpul gitu, kamu nanti punya usaha begini ya. Jadi pagi hari kamu makan pagi di Sedati, siang hari makan di New Zealand. Nah, malam hari balik lagi ke Sedati. Kita berpikir bahwa enaknya menjadi orang kaya, enaknya memiliki uang banyak. Seorang perwira yang bernama Kornelius dikenal orang yang sedekah, orang yang berbuat baik, sangat baik. Ketika kita membaca dikatakan ayat pertama tadi bahwa Kornelius adalah pasukan Italia, orang Roma, bukan orang Yahudi. Sukunya berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia seorang Roma yang sesungguhnya tidak ada hubungannya mengenal Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi dikatakan di sini Kornelius seorang sedekah
berbuat baik sangat banyak. Ketika kita membaca ini tentu kita berpikir, apalagi yang dipikirkan si Cornelius ini? Dia sudah terkenal. Dia sudah baik. Tetapi suatu ketika Allah datang. Dia melalui penglihatan, dikatakan tadi di ayat yang ke-3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan dia mengatakan, ada apa Tuhan? Sesungguhnya tidak ada lagi alasan bagi Cornelius untuk tidak kekurangan. Tetapi semua perbuatan yang dilakukan oleh Cornelius tidaklah cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara juga mengenai kebaikan, seringkali orang berkata bahwa saya cukup dengan berbuat baik, amin ya. Seringkali kita dengar gitu ya, saya kan cukup aja berbuat baik, ngapain saya ibadah, ngapain saya mendengarkan firman Tuhan. Belum tentu juga, seringkali juga diperbandingkan ya, belum tentu orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa sebaik saya, kan begitu, bisa sebaik saya. Itu loh seringkali gereja firman Tuhan, mendengar firman Tuhan tapi pelit orangnya. Sering kan kita temui seperti itu ya di lingkungan kita ya. Nah itu loh, katanya gereja-gereja dengar firman Tuhan, aku loh jarang gereja, kerja terus, tapi aku gampang aja tak kasih uang ke orang, aku baik. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang berbuat baik dengan kita yang sering mendengarkan Injil? Apa kira-kira bedanya? Ketika kita membaca kisah para rasul yang ke-10 ini, kita melihat bagaimana pentingnya Injil di setiap orang. Pentingnya kita mendengarkan Injil. Pentingnya kita dikabarkan Injil bagi kita. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Cornelius di hadapan Tuhan itu tidak cukup. Alasan kita, mengapa kita masih memerlukan Injil? Karena kita perlu kabar Injil. Perbuatan baik saja, perbuatan baik kita itu tidak cukup. Sangat jelas tadi dikatakan, kita baca sekali lagi di ayat yang ke-45. Tolong Kak Nelson. 45, ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Ayat 4 dan 5 maksud saya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Pertanyaan sekarang, kalau memang di hadapan Tuhan perbuatan kita cukup, ngapa Tuhan masih menyuruh untuk memanggil Petrus? Karena Cornelius perlu mendengarkan Injil. Amin. Cornelius perlu dikabarkan Injil tentang Yesus. Karena sesungguhnya bahwa dia bukanlah orang Yahudi. Perlu dikabarkan bahwa Yesuslah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan Cornelius dan seisi rumahnya. Memang dikatakan dia takut akan Allah. Tetapi dikatakan dalam kisah para rasul ini, sesungguhnya
bahwa dia takut akan Allah dan tidak ada dijelaskan bahwa dia dikabarkan Injil. Tapi dalam ayat ini bahwa Kornelius perlu mendengarkan Injil. Dikatakan bahwa semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Allah tidak menjadikan kesalehan Kornelius sebagai dasar pertobatannya. Tetapi Allah menginginkan Kornelius mendengarkan Injil yang sebenarnya dari orang yang diutusnya. Jikalau hanya sedekah dan perbuatan Kornelius menjadi tolak ukur, mengapa Allah harus bersusah-susah mengatur pertemuan Petrus dengan Kornelius? Karena Allah menginginkan lewat pribadi Kornelius ada banyak orang yang diselamatkan. Supaya takut akan Tuhan yang dimiliki Kornelius semakin utuh, semakin baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil lah yang penting bagi kita, amin. Perbuatan baik yang kita lakukan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan pernah mendasari bahwa dengan saya berbuat baik, bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan. Dengan saya berbuat baik, bahwa saya menjadi satu tanda saya takut akan Tuhan. Bukan. Ada banyak orang berbuat baik di luar sana, tetapi sesungguhnya hidupnya belum mengenal Tuhan, belum pernah mendengarkan Injil Tuhan. Karena setiap manusia perlu mendengarkan Injil Tuhan. Perlu kita diingatkan kembali terus menerus lewat firman Tuhan. Sampai seumur hidup kita. Tidak ada satupun yang terlewati. Siapapun perlu tetap mendengarkan Injil Tuhan. Karena lewat kita mendengarkan Injil Tuhan, firman Tuhan, sesungguhnya iman kita menjadi kuat. Dan kita tidak gampang goyah. Dikatakan tadi bahwa di dekat ataupun di sekitar orang Kornelius juga adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang takut akan Allah. Maka lewat kehidupan Kornelius ada banyak orang yang diberkati lewat Injil yang disampaikan oleh Petrus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan tentu harus berbuat baik. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan harus bekerja terus untuk bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi lewat pribadi, lewat perbuatan baik kita, jangan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita dan itu bisa jadi kesombongan bagi kita. Saya sudah saleh, saya sudah berbuat baik,
Saya sudah rajin dalam melayani Tuhan. Apalagi yang kurang? Saya aktif di gereja. Tetapi sesungguhnya ketika ibadah kamu tidak mau mendengarkan Injil, kamu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hatimu tidak tahu kemana. Kita bisa rajin dalam pelayanan, kita bisa aktif dalam pelayanan, tetapi ketika dalam ibadah seperti ini, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hati kita jauh, terpaut di dalam ibadah. Memang kehadiran kita ada di sini, tetapi hati kita tidak tahu kemana. Kehidupan Kornelius sangat lengkap. Dia saleh, dia mendengarkan Injil. Ketika ini diperbandingkan bagi kehidupan kita, dan ini ditanyakan kepada kita, sudah sejauh mana hidupmu saat ini? Apakah kita seorang saleh? Tentu ketika ditanya, tidak. Ketika ibadah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa yang menjadi keunggulan hidup kita kalau kita tidak sama seperti Kornelius ini? Kita boleh aktif. Tapi ketika ibadah seperti ini, hati kita sangat jauh dan tidak tahu kepikiran kita kemana. Dan kedua, ketika kita mengalami pergumulan, kita sangat mudah goyah, betul? Ketika kita mengalami pergumulan, kita sangat mudah frustasi, kita sangat mudah putus asa. Karena sesungguhnya firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Dan kesempatan dalam ibadah-ibadah, sesungguhnya hati kita, hidup kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kornelius seorang perwira yang sangat saleh, tapi dia mau menangkap perintah Tuhan. Supaya semakin lengkaplah kesalehan dan kehidupan si Kornelius ini. Yang sesungguhnya dia bukan orang Yahudi, dia orang asing. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan seisi rumahmu mendengarkan Injil Tuhan dengan benar. Amin. Pastikan seisi rumahmu memerlukan Tuhan. Jangan hanya kita saja yang mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saya katakan bahwa karena kita perlu kabar Injil, kita perlu firman Tuhan setiap hari, hari demi hari. Agar segala sesuatu yang kita lakukan kita dasari dengan firman Tuhan. Agar segala sesuatu tindakan kita bahwa kita bertanya, ini benar enggak sesuai dengan firman Tuhan? Segala sesuatu yang kita putuskan, ini benar enggak sesuai dengan firman Tuhan? Kita bisa mencintai istri kita, suami kita, karena firman Tuhan yang menolong setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan seperti ini bagi kita untuk bisa mendengar firman Tuhan, jangan sia-siakan. Bahwa sesungguhnya kita juga membaca firman Tuhan, biarlah setiap pembacaan firman Tuhan yang kita baca, katakan, Tuhan terima kasih, hari ini saya bisa mendengarkan firman Tuhan.
kita kuat karena Injil Tuhan telah bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, alasan kita memerlukan Injil adalah karena Injil itu untuk semua orang. Karena Injil ini, firman Tuhan ini bukan hanya sebagian orang, untuk semua orang. Firman Tuhan ini datang bukan hanya sebagian orang, untuk semua orang. Kita baca dalam ayat yang ke-9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Sorry, ayat 30 maksud saya, ayat 30. Ayat 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di hadapanku, pakaiannya berkilau-kilauan. 31, 32 dan seterusnya. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah dengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuhan. Alasan kita membutuhkan Injil bahwa karena Injil ini untuk semua orang. Firman Tuhan ini untuk semua orang. Dikatakan tadi bahwa di dalam pembacaan kita, ketika Petrus dipanggil, ketika Petrus sudah sampai di rumah Kornelius, Kornelius tidak egois. Dikatakan dia memanggil seisi rumahnya, manggil semua orang. Yang sesungguhnya dia bisa saja privat mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui Petrus. Tetapi lewat kehidupan Kornelius, dia memanggil semua orang yang ada di sekitarnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua orang berhak mendengarkan Injil, amin. Semua orang berhak mendengarkan Injil. Karena Injil ini bukan hanya sebagian orang. Kornelius tidak membatasi orang yang ada di sekitarnya. Kornelius malah memberikan kesempatan, mari kita berkumpul. Bahwa Tuhan akan berbicara melalui Petrus. Mari kita berkumpul bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi satu tantangan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita yang saat ini adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, amin. Bahwa tugas kita adalah bahwa kita harus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar lewat kehadiran kita, keberadaan kita, kita bisa menjadi berkat seperti yang dilakukan oleh Kornelius ini. Bahwa ada banyak orang yang diberkati lewat kehadiran Kornelius. Ada banyak ditolong oleh Tuhan lewat kehidupan Kornelius. Seorang asing yang dari kecilnya tidak mengenal Tuhan,
tidak takut akan Tuhan. Tetapi lewat kehidupan Kornelius, dia bisa menjadi berkat yang luar biasa. Hidupnya lengkap. Dia mendengarkan firman Tuhan yang begitu utuh dari Petrus. Dikatakan di sini, sekarang kami semua hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Kalau kita mencari zaman sekarang, manusia sekarang sangat langka seperti ini. Duduk dengan tenang. Ketika kita datang ibadah seperti ini, pernah gak kita memiliki sikap seperti yang dilakukan oleh Kornelius ini? Kita duduk, Tuhan, saya telah duduk di rumahmu. Saya ingin mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Ini menjadi sikap yang perlu kita contoh. Kita datang ke ibadah ini memiliki satu tujuan, bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Maka miliki sikap seperti yang dialami oleh Kornelius ini. Ajak keluargamu, ajak seisi rumahmu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau di kampung saya hanya anaknya yang disuruh, ya kan? Bapaknya di warung tua. Nanti ya bapak sangat rajin di antara anak. Udahlah, kamu masuk gereja aja. Nah, bapaknya balik lagi ke warung tua, minum lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada berapa banyak orang ada di rumahmu? Sudahkah mendengarkan Injil hari ini? Sudahkah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ada berapa banyak orang ada di sekitarmu? Sudahkah dia hari ini mendengarkan firman Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semakin banyak ajak orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Semakin banyak. Posisi jabatan yang dimiliki Kornelius tidak membuat dia menjadi sombong. Dia mau duduk tenang mendengarkan Tuhan berbicara melalui Petrus. Ini untuk semua orang, siapapun, baik hamba Tuhan. Yang terkadang hamba Tuhan lebih pintar kan katanya. Tidak mau lebih tahu semuanya. Ini juga pelajaran berharga bagi saya. Pentingnya nasihat setiap orang. Pentingnya dinasihati. Karena kita adalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan. Maka perlu kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan yang kita dengar. Tidak ada yang kuat di dunia ini. Dikatakan 35 bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, siapapun orangnya, bagikan firman Tuhan. Dia juga punya hak untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagikan cinta kasih Tuhan dalam hidupmu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Karena sesungguhnya juga dia berhak diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memakai kita untuk bisa menceritakan cinta kasih Tuhan di sekitar kita. Jangan ambil hak orang. Ketika kita tidak mau menceritakan cinta kasih Tuhan di lingkungan kita, sesungguhnya kita sedang mengambil hak orang itu tersebut.
Karena dia juga ciptaan Tuhan yang mulia di hadapan Tuhan. Siapapun itu. Baik dari anak kecil sampai usia lanjut. Setiap manusia yang diciptakan Tuhan di dunia ini punya hak untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Makanya Cornelius memanggil semua yang ada di sekitarnya, di rumahnya. Karena Tuhan mau berbicara kepada mereka. Ketika semua orang yang ada di rumah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya kebahagiaan ada dalam rumah tangga kita. Amin. Ada kebahagiaan dalam rumah kita. Semua sama-sama melayani Tuhan. Maka kita katakan, aku dan seisi rumahku memerlukan Tuhan. Karena semua orang yang ada di rumah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Maka sungguh bahagialah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita miliki sikap seperti yang dimiliki oleh Cornelius ini, menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita ini perlu kabar Injil, perlu firman Tuhan. Dan kita menyadari bahwa semua orang yang ada di sekitar kita berhak mendengarkan Injil Tuhan dari kita, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena Injil Tuhan ini tidak hanya pada sebagian orang, bukan hanya bagi kita, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka setiap tindakan, sikap, keputusan yang kita lakukan didasari oleh firman Tuhan. Karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita bingung apa? Karena kita tidak tahu sebenarnya ini sesuai dengan firman Tuhan apa enggak. Bagaimana bisa kita tahu ini sesuai dengan firman Tuhan? Kalau hidup kita, hati kita tidak mau serius sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, kita akan linglung. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi alasan bagi kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan, dan kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat di sekitar kita. Dan setiap orang yang ada di sekitar kita berhak mendengarkan Injil Tuhan dari kita. Amin. Saya garis bawahi bahwa hari ini kita harus berjanji, setiap orang yang ada di sekitar kita, kita harus memberitakan firman Tuhan, karena mereka juga memiliki hak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Sebab kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan Engkau, untuk kami merindukan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan
Kembali lagi di pertengahan bulan ini kita diingatkan betapa pentingnya kita memberitakan Injil Tuhan bagi seisi rumah kita, bagi saudara-saudara kita. Jika engkau tidak mampu secara langsung memberitakan Injil itu kepada mereka, maka mintalah kasih karunia Tuhan supaya Tuhan bekerja ajaib. Tuhan yang berbicara kepada siapa yang akan engkau injili, dan Tuhan yang menggerakkan engkau untuk menginjili. Maka ketemulah kehendak Allah. Bawa itu dalam doa-doa kita, para tenaga misi di gereja ini khususnya berdoa supaya Tuhan jamah keluarga-keluarga tertentu, supaya Tuhan jamah pribadi-pribadi tertentu, sehingga ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Engkau harus berangkat, engkau harus menyampaikan Injil, dan mereka sudah siap menunggunya. Tuhan, kami sungguh menantikan momen itu. Tuhan, gereja yang sederhana ini sangat merindukan hal seperti itu. Jamahlah keluarga-keluarga yang merindukan Injil Tuhan. Jamahlah pribadi-pribadi yang merindukan Injil Tuhan. Karena kami jemaat yang sederhana ini, kami bukan rasul-rasul. Kami bukan penginjil-penginjil yang hebat. Di gereja ini hanya ada kemauan dan kerinduannya Allah. Maka tahun ini kami rindu ingin memenangkan jiwa 20 orang. Kalau bukan Engkau yang lebih dahulu menjamah mereka, mulut kami tidak pintar Tuhan. Langkah kaki kami tidak berani ya Tuhan. Tetapi kalau Engkau yang sudah menentukan siapa saja yang harus dibawa kepada Kristus, maka pertemukanlah kami dengan mereka. Ini hidup kami Tuhan. Mari umat Tuhan, Engkau yang rindu, tidak punya kemampuan tapi rindu, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Tuhan akan pakai engkau dalam kesederhanaanmu. Tuhan akan pakai kita dalam kesederhanaan kita. Jangan takut, karena Tuhan telah memilih mereka, bukan kamu yang membawa mereka kepada Tuhan. Maka berdoalah, bukalah hatimu, aku juga mau Tuhan. Anak-anak sekolah berdoa, aku juga mau Tuhan. Tapi aku tidak tahu, aku tidak berani, aku tidak punya keahlian, aku bukan pendeta. Tuhan yang akan menjawab doamu. Tuhan akan menyentuh hati pribadi-pribadi. Tuhan akan menjamah hati temanmu. Sekarang Tuhan hanya minta kemauanmu. Seperti Petrus akhirnya mau. Maka Tuhan, inilah hidup kami. Sidang jemaatmu, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kami siap dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi ya Allah, jamahlah, pilihlah terlebih dahulu mereka yang akan kami temui. Sederhana, kami hanya akan bicara Yesus yang telah mati dan bangkit, membawa damai sejahtera, dan tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristuslah. Di dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Engkaulah yang memenuhkan mereka seperti Kornelius dan keluarga. Tugas kami hanya menyampaikan 5 kalimat ini, dan mereka diselamatkan. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu, penatua kami, bersama dengan istri dan keluarganya, kerinduannya dalam melayani Tuhan di gereja kami, dalam pekerjaan, dalam usahanya. Engkau memakai lebih jauh. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu mari kita kembali bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami.
Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan kembali memberikan persembahan kami yang kedua, Engkau berkati kami Tuhan, dan Engkau juga berkati bagi yang mengelola keuangan gereja di tempat ini. Kiranya semua kemuliaan hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian kita, keluarga kerajaan Allah. Kepada petugas persembahan kami persilahkan. Shalom. Nah, pengumuman untuk kita hari Selasa ibadah doanya di rumah masing-masing. Janji lo ya doa yo. Ya, karena hari Selasa itu tanggal merah. Jadi Bapak Ibu mau berlibur ya atau mau healing walaupun kita selalu healing inside ya boleh lah ya. Dan kita kembali beribadah hari Sabtu. Kita akan masuk ada ibadah PA dan kita masuk ke topik yang tidak biasa dan luar biasa. Ya, kita akan masuk di topik yang namanya tabernakel. Ya, jangan bingung. Ya, karena kita juga satu, kita gereja tabernakel ya, GPT tabernakel. Kita perlu tahu tentang tabernakel. Lah untuk apa Bu? Lu bacaan do Alkitabmu iku. Ono di Alkitabmu iku. Mulai di Keluaran sampai ke Ibrani, sampai kemarin kita belajar tentang akhir zaman juga ada ngomong tentang bait suci loh yo. Jadi ojo bingung. Lah opo sekarang ini kan ada yang ngomong tidak up to date. Opo yang tidak up to date? Makanya datang OPA supaya ngerti opo itu cerita yo. Jadi jangan bolong-bolong. Kalau bolong itu biasanya bingung. Kalau dia bolong sekali PA, datang PA depan banyak kali pertanyaannya, dia tanya yang kemarin, ya kan itu membingungkan sebenarnya. Jadi upayakan di list, diatur waktunya, karena pengalaman ya kalau kita belajar PA itu waktunya 1,5 jam itu cepet banget, ya karena memang bukan khotbah seperti ini, tapi ada pertanyaan yang mau ditanya di situ, bingung apa tabernakel itu, kok saya nggak tahu, kok makanan apa itu, nanti dijelaskan di PA ya. Tetap semua datang, semua terbuka untuk semua ya. Bukan walaupun dibuat di hari Sabtu, tetapi ini untuk semua jemaat Tuhan.
Jadi harapannya ayo datang semua jemaat Tuhan, apalagi kita jemaat Tabernakel ini nggak ngerti tabernakel kan roro menyedihno gitu loh yo. Jadi ya jangan sampai kita nggak ngerti orang nanya apa, ya itulah pendetaku aja yang tahu itu. Jangan begitu, datanglah ya supaya kita bisa mengerti dan memahami, dan itu juga firman Tuhan. Jadi bukan menghabiskan waktu, supaya membuat kita semakin mengerti apa tentang firman Tuhan. Setuju? Amin ya, puji Tuhan. Kita akan memulai pada Sabtu mendatang PA dengan tema tabernakel. Itu panjang, banyak sekali. Ya mungkin sampai tahun depan kayaknya bisa jadi ya, karena banyak yang harus kita pelajari di sana ya. Kemudian kita masuk lagi pada hari Minggu ibadah seperti ini jam 8 pagi dan juga ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Doa syafaat. Sedang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan hari ini. Pertama kita akan berdoa untuk Omanyo yang berulang tahun hari ini. Kemudian untuk anaknya Kak Ros dan Kak Dian sakit, Andro ya, kita doakan mereka. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di tempat ini Tuhan, kami mau menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu. Kami tahu, kami percaya Engkau bekerja, Engkau berkuasa di dalam mengambil alih seluruh kehidupan kami, sidang jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Omanyo yang hari ini Tuhan berikan perpanjangan usia yang baru. Kami percaya ada anugerah Tuhan juga yang terus menyertai, bahkan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan bertambah-tambah dan melimpah dalam hatinya. Kami berdoa ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, kesetiaan Tuhan taruhlah di dalam hidup Omanyo sampai mengiring Engkau di akhir hidupnya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesehatan Andro yang saat ini terbaring sakit ya Tuhan. Engkau yang menolong Andro di dalam keadaannya yang lemah saat ini. Tuhan berkuasalah dalam kehidupan Andro, memberikan kesembuhan, menjamah dan memulihkan Andro ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga ini, berkati Kak Ros dan Kak Dian sebagai orang tua dan juga Clara. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Cukupkan ya Tuhan apa yang mereka perlukan dalam pengobatan Andro dan juga makanan minuman yang dinikmati. Tuhan berkati sebagai sumber kesehatan. Dan obat-obatan yang dikonsumsi juga Tuhan berkati. Bapa di surga, kami berterima kasih juga dan berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu gembala sidang kami, Bapak Ibu Gembala beserta juga penatua, Bapak Ibu penatua di tempat ini. Tuhan, kiranya juga Engkau yang terus memberkati mereka di dalam hikmat pengetahuan, bahkan iman yang semakin melimpah-limpah Tuhan, kesetiaan di dalam melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk segala kebutuhan, keperluan yang mereka perlukan dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan limpahkanlah segala sesuatu yang indah daripada-Mu Tuhan. Sukacita dan hati yang tetap bersemangat Tuhan berilah dalam hati dan hidup mereka. Usaha pekerjaan yang sedang dikerjakan kiranya juga menjadi sarana berkat-Mu untuk mereka memberkati yang lain Tuhan. Terima kasih anak-anak mereka yang bersekolah, Tuhan buatlah berhasil apapun yang diimpikan, dirindukan untuk masa depan mereka. Tuhan kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik, Engkau memberikan segala sesuatunya untuk mereka Tuhan, boleh meraih masa depan mereka. Terima kasih sekali lagi Tuhan, berkatilah para gembala kami dan juga penatua kami. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kami pelayan-pelayan Tuhan di Healing Insight ini ya Tuhan. Taruhlah dalam hati kami kesetiaan dan iman. Kami berdoa untuk pertumbuhan rohani kami secara masing-masing di dalam melayani Engkau Tuhan tempat ini. Kami rindu semua kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh bertumbuh dalam iman dan kerohanian yang mengarah kepada Kristus.
Dan biarlah kami berakar dan berbuah-buah Tuhan dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami. Seperti Engkau telah mengasihi kami, dan biarlah hati kami juga terus mengasihi orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu yang mengalami masalah, pergumulan apapun, yang mengalami kendala dalam pekerjaan. Tuhan bukalah jalan, Tuhan berilah kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Tunjukkanlah Tuhan bahwa Engkau berkuasa menyertai, memberkati pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga untuk sidang jemaat Tuhan yang setia kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, menguatkan mereka Tuhan, dan melimpah-limpahkan sukacita di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Kami percaya kedewasaan rohani Tuhan anugerahkan untuk jemaat-Mu melalui firman-firman yang ditaburkan di tempat ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini terbaring sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh apapun ya Tuhan, sehingga mereka tidak bisa hadir beribadah di tempat ini. Tuhan, berilah pertolongan-Mu, berilah kekuatan, berilah kesehatan dan semangat yang baru ya Tuhan, dan sukacita melimpah di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala permasalahan perekonomian. Mungkin kami ada yang hari-hari ini kekurangan akan kebutuhan hidup, tapi ya Tuhan, kami percaya jaminan segala sesuatunya sudah kami dapatkan di dalam Kristus. Itu cukup bagi kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami, dan kami percaya Engkau tak akan membiarkan kami, Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang menjauh dari segala pikiran kami Tuhan, yang melebihi dari apa yang kami bayangkan, yang melebihi dari apa yang kami pinta. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk seluruh keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Baik dari anak-anak, pemuda, orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya ya Tuhan, mereka juga boleh bertumbuh ke arah Kristus dan berakar, berbuah-buah di dalam keluarga mereka. Sukacita dan kasih yang mesra melimpah di dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini, di dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang pernah beribadah di tempat ini, tapi sudah lama tidak datang kembali ke tempat ini Tuhan. Apapun alasan mereka yang merintangi mereka, kami berdoa Tuhan, kiranya anugerah-Mu juga, belas kasihan-Mu ya Tuhan, juga melimpah dalam hidup mereka. Dan kembali beranugerahlah Tuhan, mengundang mereka untuk beribadah kepadamu, menyembah Engkau Tuhan. Dan tidak ada penderitaan serta kesengsaraan yang menjauhkan mereka untuk berkomitmen mengikut Tuhan. Tuhan, segala rintangan itu biarlah Engkau yang berdaulat untuk memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk tema kami di tempat ini, dan masa-masa penuaian yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya juga ya Tuhan, apa yang kami doakan untuk penuaian jiwa 20 orang tahun ini, kiranya kami berlomba-lomba untuk mengerjakan semua apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, taruhlah hati yang penuh belas kasihan dalam hati dan pikiran kami, sehingga dimanapun kami berjalan, kami berada Tuhan, Kristuslah yang menjadi ucapan dan buah bibir kami. Kristuslah dan keselamatan daripada-Mu lah ya Tuhan, yang itu yang kami beritakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh program-program gereja kami di tempat ini ya Tuhan, dalam 1 tahun ini, bahkan juga dalam minggu-minggu yang akan berjalan. Tuhan, kiranya juga Engkau beranugerah melalui program-program ini, dan menjadi sarana bagi kami untuk semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengkoordinir program-program yang ada. Tuhan, taruhlah apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap program yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, juga kami menyerahkan kedaulatan-Mu ya Tuhan terjadi atas seluruh pemimpin-pemimpin kami. Kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami melalui pemimpin yang ada.
Berkati mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan hikmat dan juga pengetahuan dan kasih yang penuh belas kasihan untuk mengerjakan semua tanggung jawab di bangsa ini Tuhan. Kedamaian dan kemuliaan-Mu Tuhan yang melimpah di atas bangsa kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan penginjil dan juga pelayan-pelayan Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Berkatilah mereka yang berjuang, yang dalam keadaan sakit, yang dalam kekurangan. Tuhan, anugerah-Mu lah yang memampukan mereka, anugerah-Mu lah yang memuaskan jiwa hati mereka, dan Engkau cukup bagi mereka Tuhan. Terima kasih, dan kiranya dalam segala keadaan mereka, nama-Mu dan firman-Mu lah ya Tuhan, yang senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan. Demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah Kau nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang hidup. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal. Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang jalanmu hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.